Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiratama, NRP 2210181025, kelas 2 Teknik Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang diperlukan dalam membuat palang pintu otomatis dan juga prinsip dan simulasinya. Baik, kita lanjut. Untuk alat yang digunakan sendiri ada power supply, solder, kabel jumper, motong buku, attractor, obeng dan cutter. Untuk bahan-bahannya ada LM358, IC4026, relay, motor DC, transistor, diode, 7 segmen, resistor, variabel resistor 10K, LED, dan kapasitor. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan alur kerja dari alat palang pintu otomatis. Yang pertama, ada beberapa komponen yang perlu diketahui, yaitu ada komparator LM358, ada juga LDR, IC4026, relay, dan motor. Alurnya, LDR akan menerima sinyal dari suatu objek dan kemudian dikirim ke komparator LM358. Ada dua jalur yang bisa kita lihat di sini. Ada yang ke IC4026 dan ada yang di relay. Untuk yang di IC4026 ini nantinya akan di counter ke 7 segmen, dan tetapi ini tidak bisa dikontrol. Berbeda dengan yang satunya, yaitu di relay. Ini maaf, ini ada kesalahan di relay ini. Jadi di relay ini nanti akan bisa motornya bisa dikontrol dengan menggunakan limit switch. Dan untuk bagian yang ini, nah untuk yang bagian sebelah sini ada LDR, ada LDR lagi, LDR dalam, terus komparator LM358. Nah, ini maksudnya adalah nanti ketika motor ini masuk, nah kemudian masuk ke relay, kan kita nantinya akan menggunakan 2 relay. Ini relay pertama. Nah, setelah itu palang pintu yang digerakkan oleh motor ini akan terbuka. Nah, setelah kita masuk lebih dalam, akan dibaca oleh RDR lagi dan kemudian dikirim ke komparator, setelah itu ke relay, setelah itu ke motor. Nah, untuk bagian kedua ini motor akan menutup. Baik, selanjutnya ada rangkaian komparator LM358. Bisa terlihat rangkaian ini digunakan di sebelah sini. Untuk bentuk komponennya adalah kira-kira seperti ini. Nah, LM358 ini berfungsi untuk mengatur high dan low dari suatu tegangan. High akan tercipta apabila tegangan yang berada di sini lebih besar dari sebelah sini. Sebaliknya, low akan tercipta jika di sebelah sini lebih kecil dari di bawahnya. Nah, baik, dan berikut adalah salah satu rangkaian dari
palang pintu otomatis, yaitu rangkaian sensor. Rangkaian sensor ini yang pertama ada LDR. LDR bisa kita lihat di sini adalah pada bagian ini. Nah, LDR sendiri digunakan sebagai mendeteksi objek. LDR memiliki cara kerja yaitu terdapat cahaya, jika cahaya masuk maka resistansi menurun, dan apabila tidak ada cahaya yaitu LDR akan mempunyai resistansi sekitar 200K. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan komponen yang ada pada rangkaian sensor. Yang kedua yaitu ada rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan bisa kita lihat di sini. Rangkaian ini berfungsi untuk membagi tegangan inputan agar dapat digunakan ke LM358. Standarnya rangkaian pembagi tegangan ini mempunyai 2 resistor, dan di sini sudah ada resistor di R2 ini adalah 10K, dan juga ada resistor di LDR sendiri. Baik, selanjutnya ini masuk ke rangkaian 7 segmen. Ini merupakan rangkaian kedua, dan di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen IC 4026. Ini bisa kita lihat di sebelah sini, dan juga ini. IC 4026 adalah 16 pin CMOS 7 segmen kontra dari seri 4000. Ini jumlah jam pulsa dan mengembalikan output dalam bentuk yang dapat ditampilkan ke 7 segmen. Hal ini untuk menghindari penggunaan kode binak desimal ke 7 segmen decoder, tetapi hanya dapat digunakan untuk menampilkan desimal 0 sampai 9 digit. Baik, untuk selanjutnya untuk ini merupakan komponen kedua dari 7 segmen, yaitu 7 segmen itu sendiri. 7 segmen ini digunakan untuk menampilkan counter yang tadinya sudah dihitung di sini di IC 4026, dan sebelumnya sudah dihitung di sini. Dan untuk pengaturannya sendiri bisa dilihat pada dataset yang berada di sebelah sini. Untuk kotak-kotak yang merah ini menandakan bahwa 7 segmen menyala. Baik, selanjutnya ada relay. Jadi relay ini merupakan saklar listrik yang berfungsi untuk menggerakkan motor. Relay akan berfungsi jika dialiri tegangan 5 volt dan arus 50 mA, dan dapat menghantarkan aliran listrik 220 volt dan 2 ampere. Kita bisa melihat struktur sederhananya. Apabila relay aktif maka akan normally open, dan apabila relay tidak aktif, tidak ada tegangan yang masuk, maka akan ke NC atau normally close, seperti itu.
Baik, dan sekarang menuju ke rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian motor. Rangkaian motor ini digunakan untuk menggerakkan motor. Yang pertama ada transistor. Dalam transistor ini nanti apabila base sebelah sini diberi tegangan, maka tegangan akan mengalir ke kolektor, mengalir dari kolektor ke emitor, dan ini juga sangat berpengaruh pada relay nantinya. Berikut merupakan hasil dari percobaan rangkaian palang otomatis. Kita bisa lihat di sini, apabila cahaya ada, maka motor akan diam. Ini berarti tidak ada objek yang masuk. Dan jika cahaya tidak ada, berarti motor akan bergerak, baik itu bergerak ke dalam untuk menutup maupun ke luar untuk membuka. Bisa kita lihat ini adalah sebuah rangkaian yang sudah selesai dibuat. Ini rangkaian sensor. Ini ada rangkaian motor, ada relaynya juga. Yang pertama ada rangkaian sensor. Rangkaian sensor ini berfungsi, rangkaian sensor ini terdapat LDR yang berfungsi untuk menerima cahaya, VR dan resistor untuk membagi tegangan, dan juga LED sebagai indikator masuk ataupun keluarnya objek, misalnya motor. Nah, setelah itu ada di sini ada LM358 berfungsi sebagai tegangan pembagi dan berfungsi sebagai pembanding antara tegangan pembagi dan tegangan referensi yang didapat dari input LDR. Kapasitor digunakan untuk memperhalus sinyal masukan. Terdapat kapasitor yang ada di rangkaian sensor dan juga rangkaian 7 segmen. Yang kedua ada rangkaian 7 segmen. 7 segmen ini Rangkaian 7 segmen ini berfungsi untuk menampilkan counter dari data yang telah masuk melalui LDR. Rangkaian counter sendiri ada beberapa komponen, yaitu ada counter. Counter ini berfungsi untuk menghitung keluaran atau outputan dari sinyal LDR. Selanjutnya ada 7 segmen common cathode, digunakan untuk menampilkan hasil dari satu counter. Terus untuk di sini ada juga kapasitor. Berbeda dengan kapasitor yang ada di rangkaian sensor, kapasitor di sini yang berada di 7 segmen berfungsi untuk menghindari efek bouncing dari IC 4026. Selanjutnya ada rangkaian motor. Rangkaian motor ini berfungsi untuk menggerakkan motor. Dalam rangkaian ini terdapat beberapa komponen, yakni ada 2 transistor NPN dan diode sebagai trigger dari relay. Kemudian ada relay sendiri yang terhubung dengan motor, berfungsi untuk sebagai saklar dari suatu komponen sendiri. Relay sendiri itu merupakan sebuah saklar listrik sehingga dapat digunakan di sini. Selanjutnya ada limit switch. Limit switch ini berfungsi untuk menghentikan motor ketika motor DC menyala. Baik, sekarang menuju ke simulasi.
Stimulasi ini rangkaian nantinya akan terhubung ke tegangan 5 volt untuk menjalankan semua rangkaian. Di sini bisa kita lihat 7 segmen. Untuk yang lengkap ini merupakan 7 segmen satuan, sedangkan yang ini ada yang rusak di bagian BCGE ini merupakan 7 segmen untuk puluhan. Nah, ini nantinya akan diberi kertas, kemudian akan terhitung ke 7 segmen, dan kemudian motor akan bergerak ke luar. Dalam artian ini akan membuka gerbang. Agar motor tidak berputar secara terus menerus, butuhkan switch limit switch. Nah, nanti ditekan maka motor akan berhenti. Setelah itu obek atau kertas tadi akan menuju ke LDR yang kedua. Di LDR kedua ini motor akan bergerak ke dalam, maksudnya adalah motor akan menutup gerbang. Agar berhenti, untuk menghentikan gerbang ini digunakan limit switch, kemudian motor bisa masuk dan terhitung counter 1. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.